Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Eh, Semoga kabar kalian di luaran sana baik-baik saja, semuanya tetap sehat, walafiat, kemudian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Kemudian tetap lancar juga rezekinya semoga, dan juga tetap terapkan ya protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 ini, walaupun sekarang sudah mulai dibuka ya dan dilaksanakan program new normal. Kita harus masih tetap waspada ya dalam masa-masa seperti ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Revo Ramadan. Saya adalah seorang mahasiswa yang sekarang masih menempuh pendidikan saya di program studi profesi apoteker Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah sudah di tingkat akhir, dan insya Allah doakan saja semoga di tahun ini saya bisa lulus, kemudian menjadi apoteker yang amanah, dan tentunya diberikan kesempatan untuk bisa terus berbagi ke teman-teman sekalian terkait dengan dunia kefarmasian dan obat-obatan ini. Oke, kalau di video sebelumnya kemarin saya bahasnya tentang antibiotik, terkait dengan cara penggunaan, kemudian cara membelinya, menggunakan resep atau tidak. Itu bisa kalian cek di video saya yang sebelumnya, dan bisa dan insya Allah bisa dipahami dengan bahasa yang sederhana ya yang saya sampaikan di sana. Oke, pada kesempatan pagi ini saya pengen berbagi lagi nih ke kalian teman-teman terkait dengan obat juga. Obat ini saya yakini sudah lumrah didengar oleh sebagian besar masyarakat dan teman-teman juga ya, dan juga saya yakin sebagian besar juga sudah pernah mungkin mengkonsumsi obat ini. Obatnya itu adalah paracetamol ini. Oke, paracetamol yang saya pegang ini adalah paracetamol tablet dengan kekuatan dosis 500 mg per tabletnya. Kemudian untuk satu stripnya isinya adalah 10 tablet. Bisa kalian dapatkan di apotek terdekat di daerah kalian, harganya tidak mahal, masih terjangkau insya Allah ya. Oke, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah paracetamol ini adalah obat yang diindikasikan dan difungsikan untuk meredakan demam, kemudian meredakan nyeri. Nyeri yang seperti apa? Semisalnya contoh adalah nyeri kepala, pusing, kemudian nyeri pada gigi kita, dan juga pada wanita yang sedang haid biasanya juga pakai ini untuk mengatasi nyeri yang mereka alami ya. Kemudian paracetamol ini diindikasikan pada nyeri yang tingkatannya ringan sampai sedang ya. Oke, untuk cara pembelian ya, kita tahu bahwa obat ini bisa dibeli secara bebas. Berbeda dengan antibiotik. Maksudnya secara bebas itu seperti ini, bisa dibeli tanpa resep dokter. Jadi teman-teman bisa langsung ke apotik terdekat, silakan beli langsung, biasanya dikasih. Nah, kalau antibiotik kan memang pembeliannya itu harus menggunakan resep dokter. Kalau tidak ada resep dokter ya tidak bisa dibeli obat itu. Nah, tidak semerta-merta jika suatu obat itu bisa dibeli secara bebas, teman-teman bisa konsumsi secara bebas dan ugal-ugalan juga. Tetap ada batasan-batasan yang teman-teman harus ketahui ya, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan obat ini yang nantinya kalau seandainya teman-teman tidak terkontrol mengkonsumsinya akan merugikan diri teman-teman sendiri. Oke, yang pertama yang harus saya tekankan ketika kita datang ingin membeli obat ini, yang harus kita pastikan adalah dua indikator penting yang sering dan sudah saya sampaikan juga di vlog-vlog saya sebelumnya. Perhatikan kemasannya. Yang pertama, pastikan bahwa kemasan tidak ada yang rusak. Seperti contoh ini, tidak ada yang rusak, tidak ada lubang kecil sedikit pun, kemudian segel dan sealnya juga masih tertutup rapat, dan juga pastikan tanggal kadaluarsanya tidak lewat dari masa yang sudah tertera dari kemasan ini ya. Nah, jika dua indikator penting ini sudah terpenuhi, insya Allah obat ini aman untuk teman-teman konsumsi. Dan juga yang harus teman-teman perhatikan adalah dosis pemakaian ya. Biasanya untuk mengatasi gejala-gejala demam dan nyeri, dosis pemakaian dari paracetamol ini adalah satu tablet dikonsumsi 3 sampai 4 kali sehari, satu tablet ya, kalau misalnya pakai yang 500 mg ini. Nah, untuk dosis dewasa itu kalau secara teori dan literatur dosis yang digunakan adalah 325 mg sampai 650 mg per sekali minumnya 3 sampai 4 kali sehari.
Kemudian untuk maksimal penggunaan dalam satu hari itu adalah 4 gram. Nah, jadi kalau seandainya kita konversi ke contoh yang saya punya ini, tablet 500 miligram per satu tabletnya, maka maksimal penggunaan paracetamol dalam satu hari itu adalah 8 tablet. Dan ini biasanya dalam rekomendasi dokter ya, tidak bisa asal-asalan teman-teman mengkonsumsinya. Jadi secara normal dikonsumsi 3-4 kali sehari per satu tablet untuk meredakan gejala. Nah, kemudian untuk anak-anak. Nah, kalau untuk anak-anak itu berbeda. Kalau anak-anak punya dosis tersendiri. Untuk anak-anak yang umurnya masih di bawah 12 tahun itu punya rentang dosis 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan. Nah, nanti untuk rentang dosis itu akan dikonversikan ke berat badan anak. Nah, semisal saya kasih contoh seperti ini. Ada anak berat badannya 10 kilo, jadi kita kalikan ya untuk mengetahui berapa dosis yang diperlukan. 10 sampai 15 tadi kan rentangnya. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100, kemudian 15 dikali 150. Berarti rentang dosis yang diperlukan oleh anak yang berat badannya 10 kilo itu adalah 100 sampai 150 miligram per sekali minumnya, dikonsumsi 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian untuk dosis maksimal itu adalah 2,6 gram per harinya, dan itu dalam rekomendasi dokter biasanya ya. Oke, untuk menyeredakan gejala-gejala ringan seperti demam kemudian dan pusing, itu biasanya penggunaan normalnya adalah 3-4 kali sehari ya. Kemudian kalau seandainya setelah 2 hari teman-teman sekalian mengkonsumsi ini masih tidak hilang gejala yang dialami, silahkan periksakan diri teman-teman ke dokter supaya diketahui dan dilacak apa penyebabnya, kemudian obat yang cocok itu apa. Karena bisa jadi kalau seandainya sudah konsumsi obat ini dan gejalanya tidak hilang, berarti memang tidak pas obat yang digunakan ya. Dan yang punya otoritas dan legalitas untuk menyampaikan itu hanya dokter. Nanti akan dokter tentukan obat yang cocok apa, penyebabnya apa, sesuai dengan kondisi tubuh dan gejala yang teman-teman alami. Oke, untuk literatur dosis tadi yang saya sampaikan, saya menggunakan DIH ya. DIH itu Drug Information Handbook. Saya yakin anak-anak atau mahasiswa yang kuliah farmasi pasti tahu ya, dan bisa dijadikan rujukan juga yang mungkin belum tahu. Saya pakai Drug Information Handbook yang edisi 17. Ini bentuknya e-book ya, jadi kita tidak repot harus bawa buku tebal kemana-mana. Insya Allah isinya lengkap. Saya pakai ini juga dari S1. Waktu saya kuliah sampai saya profesi pun saya juga masih pakai ini. Oke, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah penyimpanannya. Untuk penyimpanan sendiri, jangan lupa untuk obat-obat seperti ini disimpan, dijauhkan dari anak-anak ya, dan jangkauan anak-anak. Kemudian untuk suhunya jangan terlalu kering dan jangan terlalu lembab juga. Kemudian dipastikan tanggal kadaluarsanya. Kalau seandainya tanggal kadaluarsa sudah lewat, silahkan dibuang untuk obatnya, jangan dikonsumsi lagi ya. Kemudian untuk pengkonsumsiannya biasanya setelah makan, terkecuali ada rekomendasi lain dari dokter, nanti bisa diinformasikan biasanya oleh dokter dan apoteker yang bersangkutan. Oke, saya ingatkan kembali ya, itu adalah batasan-batasan yang harus teman ketahui, bahwasanya ketika teman menggunakan obat ini tanpa rekomendasi dari dokter, ingat, jangan mengkonsumsi asal-asalan sebanyak yang teman-teman mau. Nanti tiba-tiba langsung misalnya udah nggak tahan lagi menahan gejala yang teman alami, tiba-tiba langsung diminum semua, itu malah berakibat fatal bagi teman-teman sendiri. Sudah saya jelaskan di awal, untuk dosis yang lumrah itu digunakan 3-4 kali sehari, sekali minumnya 1 tablet. Untuk anak-anak biasanya ada sediaan khusus ya, seperti sirup dan sediaan dropnya, atau bisa jadi juga kalau misalnya diresepkan dari dokter itu dibuat dalam bentuk puyer, yaitu tablet yang seperti ini, kemudian dihaluskan karena itu disesuaikan dengan dosis yang dikonversi ke berat badan si anak biasanya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ingatkan kembali, jadilah pembeli yang bijak dan jangan asal-asalan ya, karena apapun obatnya, tidak hanya paracetamol ini, teman-teman harus tetap berhati-hati ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Kan lebih baik kalau saya menyarankan kalau seandainya ingin melakukan pengobatan, alangkah baiknya untuk berkonsultasi dahulu ke dokter. Itu saran dari saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin jika teman-teman ada masukan atau saran, silakan klik di komentar atau tulis di komentar. Dan juga mungkin kalau seandainya teman-teman ada request ke saya, pengen dibahas tentang obat apa, silakan di komen juga. Insya Allah nanti saya akan coba pelajari dan saya akan coba share ke teman-teman untuk informasinya seperti apa ya. Oke, saya akhiri itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.